Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengizinkan kepada setiap orang yang bersyukur kepada Allah. Apa izinnya itu, Pak? Allah mengizinkan bagi orang yang bertakwa, Allah izinkan untuk mendapatkan tambahan nikmat. Sebagaimana firman Allah, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabb kalian telah mengizinkan gitu. La in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur maka niscaya akan Allah tambah nikmat dari karunia Allah tersebut. Namun ingat, wala in kafartum, dan kalau seandainya kalian ingkar kepada nikmat Allah, tidak bersyukur, ingat kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sungguh azab yang pedih. Kemudian salam dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Umdatut Tafsiri fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir, yaitu kitab Umdah At-Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu sudah kita bacakan tafsir surah Al-Baqarah ayat berapa? Ya, 26. 25 yang kemarin 25 atau 26? 25 ya. Sekarang 26 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi apabila ada huruf inna, ini memberikan makna penegasan. Allah itu sesungguhnya benar-benar gitu ya. La yastahyi, tidaklah merasa malu. Ayyadriba masalan, memberikan permisalan.
ma ba'udatan, seekor nyamuk, fama fauqaha, dan yang lebih yang rendah lagi dari nyamuk. Jadi fama fauqaha ini istilah ungkapan orang Arab dalam bahasa Arab yang maknanya yang lebih remeh saja, apa-apa yang selain nyamuk yang lebih remeh gitu. Fama dunahu itu maksudnya. Fa ammal ladzina amanu, sedang dan adapun orang-orang yang beriman, fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim, mereka mengetahui bahwasanya itu adalah misal yang Allah berikan contoh, itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi setiap ada permisalan dalam Al-Qur'an itu benar, ya, bukan sesuatu yang tidak ada maknanya, sesuatu yang hanya legenda, dongeng, tidak. Nah, karena ada juga orang yang bilang cerita dalam Al-Quran itu hanya dongeng, ini na'udzubillah. Enggak. Semua yang Allah sampaikan, baik itu cerita-cerita, kisah-kisah para nabi atau permisalan-permisalan, semua itu hak, ya. Semua itu adalah benar, gitu. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa yang Allah inginkan dengan contoh-contoh ini, gitu. Untuk apa contoh? Jadi orang kafir tidak sampai otaknya, gitu, nggak masuk akal menurut dia, gitu kan. Apa yang contoh-contoh yang Allah berikan? Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, Allah menyesatkan dengannya kebanyakan manusia dan memberikan hidayah, petunjuk dengannya kebanyakan manusia. Yang sesat, yang tidak bisa menjadikan pelajaran contoh-contoh yang Allah permisalkan, gitu. Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah, gitu Pak ya, Allah menyesatkan dengannya seseorang, satu kaum, illal fasiqin, melainkan yang Allah sesatkan itu adalah orang fasik, orang yang memang pingin sesat. Nah, ini konsep yang harus ada dalam keyakinan kita Bapak Ibu, bahwasanya Allah itu tidak menyesatkan begitu saja, gitu. Allah menyesatkan orang karena orang itu ingin sesat, karena Allah Maha Adil, ya. Allah tidak menyuruh orang sesat, nggak ada. Namun karena orang itu sendiri yang mau sesat, maka Allah ya silakan. Namun ingat, kalau kalian memilih kesesatan, tentu, ya kan, muaranya ke neraka. Sehingga dalam banyak ayat Allah mengatakan faman yu'min, ya kan, falyu'min, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah, dan siapa yang ingin kafir, kafirlah. Namun ingat, ya, kalau kafir tentu ada balasannya, dan beriman pun ada balasannya. Allah berikan kepada kita pilihan, gitu. Jadi orang yang Allah sesatkan itu adalah wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya, menyesatkan seseorang, ya kan, illal fasikin, kecuali orang fasik, ya, orang yang betul-betul mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkan. Itu termasuk pengertian fasik, Pak ya. Orang tahu benar suatu kebenaran namun dia tidak melaksanakannya. Orang tahu itu suatu hal yang buruk namun dia kerjakan, gitu. Ini fasik, ya. Alladzina yanquduna ahdallah, yaitu orang-orang yang memutus, ya, apa yang Allah janjikan, gitu ya, atau perjanjian dengan Allah. Mim ba'di mitsaqihi, setelah, ya, perjanjian itu dia sepakati, gitu ya. Setelah dia buat perjanjian itu dia putus, ya. Dia ingkari, gitu. Wa yaqta'una ma amarallahu, dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya ayyusala, untuk disambung. Allah menyuruh menyambung, ya, tali persaudaraan, tali rahim, silaturahim, ya. Namun dia nggak mau, dia putus. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, ya, la yadkhulul jannata qatimun, tidak akan masuk surga. Ini ancaman, ya Pak ya, ancaman, ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Ya, tali persaudaraan itu terkhusus orang bersaudara, Pak. Beradik kakak, ya, ada hubungan nasabnya, ada hubungan rahimnya, gitu. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di bumi. Ya, baik itu kerusakan dalam agama,
kerusakan juga, Pak. Orang nyembah patung, orang berbuat syirik, ini kerusakan. Orang berzina, ini kerusakan ini. Maupun kerusakan terhadap sesama manusia, mencuri, korupsi, maling, atau merusak alam, masuk juga. Ya, hutan lindung tidak boleh ditebang sama pemerintah, tetap juga ditebangnya karena ingin meraup keuntungan pribadi. Nah, ini termasuk hak orang berbuat kerusakan. Ulaika humul khasirun, mereka lah orang-orang yang merugi. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qala as-Sudi fi tafsirihi, berkata Imam As-Sudi. Siapa Imam As-Sudi ini, Pak? Adalah murid Ibnu Abbas radhiyallahu an. Siapa Ibnu Abbas mengijal? Ibnu Abbas siapa? Ibnu Ammi Rasulillah, anak dari paman Nabi, yaitu siapa? Abbas. Abbas itu paman Nabi, sepupu Nabi beliau, sekaligus ulama di kalangan sahabat. Ya, ini muridnya ini As-Sudi ini ya. Jadi berkata As-Sudi dalam tafsirnya, An Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, wa ghairihi, dan selainnya. Ibnu Mas'ud juga sahabat ya. Sahabat juga ahli Al-Qur'an, ahli tafsir. Dan yang selainnya, kata kata Ibnu Mas'ud dan yang selainnya ini, lamma daraballahu hadaini misalaini lil munafiqina, yakni qawluhu masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, wa qawluhu aw kasaybin minas sama', al ayati salasu, qala al munafiquna Allahu a'la, qala al munafiquna Allahu a'la wa jallu min an yadriba hadhihi al amsala, fa anzalallahu hadhil ayata ila qawlihi humul khasirun. Jadi riwayat ini berbicara tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kata beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan ya, dengan dua permisalan untuk orang-orang munafik pada surat Al-Baqarah ayat yang sebelumnya. Apa itu, Pak? Yang pertama, Allah memberikan permisalan bagi orang-orang munafik itu adalah seperti orang yang menghidupkan api. Ya, masaluhum, permisalan mereka orang-orang munafik itu kata Allah, kamasalil ladzi istawqada nar, seperti orang-orang yang menghidupkan api sehingga tempatnya bercahaya. Namun tatkala ya kan orang-orang sudah berkumpul di api tersebut, Allah matikan apinya sehingga mereka diliputi oleh kegelapan. Artinya orang-orang munafik seolah-olah mereka berjalan di atas kebenaran, menampakkan keislaman, namun ternyata batinnya mengandung kegelapan ya. Sehingga berbeda apa yang ditampakkan ya dengan hakikat kebenaran yang ada di dalam hati mereka. Dan contoh yang kedua bagi orang munafik itu, ini sudah kita bahas sebelumnya Pak ya, au kasaybin minas samai, ini seperti air hujan yang turun dari langit ya, memberikan perumpamaan ya orang munafik itu ya, mereka itu seperti orang yang berjalan ya di malam hari, kemudian turunlah hujan dari langit dan kemudian ya mereka tatkala datang petir mereka sangat ketakutan ya, dan tatkala muncul kilat baru mereka berjalan ya seolah apa Pak? Seolah mereka selalu diliputi ketakutan sebenarnya, karena memang dalam hati mereka sangat takut sekali karena menyimpan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka tampakkan. Ya, kemudian qalal munafiquna, orang-orang munafik berkata, ya, ketika Allah menurunkan perumpamaan ini pada ayat yang sebelumnya, jadi orang-orang munafik berkata, Allahu a'la wa ajallu, Allah itu adalah maha tinggi, maha mulia, maha perkasa gitu.
min an yatriba hadhil amsal, dan daripada membuat ya kan permisalan seperti ini, contoh seperti ini. Nggak mungkin Allah seperti itu. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi, kata orang munafik. Jadi orang munafik ingin menolak ayat tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang orang munafik pada ayat yang sebelumnya, sehingga mereka mengatakan nggak masuk akal gitu ya, apa yang diturunkan oleh Allah. Allah tuh Maha Tinggi, nggak mungkin Allah memberikan permisalan yang seperti itu gitu. Lantas ketika ya kan orang-orang munafik mengatakan perkataan yang seperti itu, fa anzalallahu hadil ayah, lantas kemudian Allah menurunkan ayat ini. Apa kata Allah? Innallaha la yastahi, Allah itu nggak malu gitu. Ya kan, ayat riba, walaupun Allah memberikan permisalan seekor nyamuk pun kalau Allah mau, Allah bisa membuat permisalan gitu. Jangankan seperti air hujan yang tadi, atau jangankan seperti orang yang menghidupkan api gitu. Nyamuk pun kalau Allah mau ya, Allah bisa membuat permisalan bahkan yang lebih rendah daripadanya nyamuk gitu. Jadi orang-orang munafik mereka ingin menolak itu, sehingga diturunkan ayat ini untuk menegaskan permisalan-permisalan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Kemudian kata beliau, wa ma'nal ayati, makna dari ayat ini adalah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala akhbaro, mengkabarkan, annahu, sesungguhnya dia Allah la yastahi ay la yastankifu. La yastankifu itu artinya tidak merasa rendah gitu, tidak merasa malu sama gitu ya, untuk membuat permisalan gitu, walaupun seekor nyamuk gitu ya. Waqila, kemudian dikatakan juga makna la yastahi. La yastahi itu ya kan, sebagian ulama mengatakan maknanya la yakhsha, Allah nggak khawatir gitu. Membuat permisalan dalam Al-Quran meskipun contoh yang Allah jadikan permisalan adalah seekor nyamuk gitu. An yadriba masalam ya, ma ba'udatan, yang berupa nyamuk ya. Kemudian kata beliau, ayat riba masalam ma, untuk membuat permisalan ya kan, ma itu bermakna ai ya kan, ya ma ini juga bermakna ya isim mausul kalau dalam bahasa Arab ya, atau kata sambung ya, yang ya kan, yang kita artikan yang ya, ai mislukana ya, seperti ya nyamuk gitu ya, seperti Allah buat contoh di sini nyamuk gitu. Bi ayyi syai'in kan ya, dengan apa saja gitu ya, dengan sesuatu apapun gitu. Ya kan, yang Allah kehendaki, Allah mampu membuatnya, Allah nggak malu. Allah nggak merasa rendah untuk menjadikannya sebagai contoh, saghiran au kabiran, baik yang Allah berikan contoh itu adalah sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar. Kemudian kata beliau dalam sisi bahasa ya, ayat ribu ya kan, ayat riba masalah ma, huruf ma di sini hahuna hama, makna huruf ma di sini ditaklil ya, maknanya untuk menjelaskan sesuatu yang sedikit ya, satu ekor nyamuk bahkan sedikit ataupun lebih remeh ya kan, dari nyamuk pun Allah tidak malu ya, Allah tidak segan untuk membuatnya. Watakunu ba'udatun ya, sehingga kalimat atau kata ba'udah dalam ayat ini nyamuk ya kan, ini secara i'rab ini beliau jelaskan sedikit ya, mansubatun alal badal, dia mansub ya. Kenapa? Karena dia badal, ganti dari kata ma ya Pak ya. Kalau kita belum belajar nahwu mungkin agak ini juga bingung ya, apa pula badal kan gitu. Jadi badal ini termasuk tawabi, dia mengikuti hukum ma'al mubdalumin ya gitu. Iya. Jadi ma'udhah ini ganti dari kata ma. Jadi Allah itu tidak malu membuat pemisalan yang seperti apa gitu, yang Allah kehendaki ya kan. Iya. Bi ayyi syai'in kan ya, apapun yang Allah kehendaki, walaupun itu seekor nyamuk, seekor ba'udah ya, seekornya nyamuk. Iya.
Kama taqulu, ya, sebagaimana engkau mengatakan dalam bahasa Arab, la'atribanna darban ma, aku benar-benar akan membuat contoh permisalan ma, dengan permisalan tertentu gitu ya. Fayasduqu bi adna syai'in, maka dibenarkan dia membuat contoh ya dengan sesuatu yang paling rendah gitu. Jadi kalau ada orang Arab menggunakan kata ma, ya seperti contohnya la'atribanna darban ma, ini artinya apa? Nah, dia bisa ya kan dibenarkan perkataannya itu kalau dia mampu membuat permisalan dengan permisalan yang paling rendah gitu. Nah, demikian juga pada firman Allah ini sama uslub bahasanya dengan ya bahasa Arab, karena memang Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa Bali, dalam bahasa Arab. Jadi tidak akan jauh dari kaidah-kaidah orang Arab, karena Allah itu Pak menurunkan kitab sucinya sesuai dengan bahasa kaum nabinya, utusan Allah. Dalilnya apa Pak? Dalam surah Ibrahim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'." Gitu. Wa huwal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus mir rasulin, seorang rasul pun, illa bilisani qaumihi, kecuali berdasarkan bahasa. Lisan itu artinya bahasa apa ya? Dia di antara makna lisan bahasa, banyak makna lisan itu. Kalau dalam ilmu at-tajwid, lisan apa maknanya Bang? Lidah gitu ya. Namun makna lisan dalam makna bahasa Arab yang lain bahasa. Sehingga ya kan ada kamus Arab judulnya Lisanul Arab ya. Ini kamus paling tebal itu Pak ya. Ini kamus Oxfordnya orang Arab itu Pak ya. Tebal ya. Berjilid-jilid gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul itu sesuai dengan bahasa kaumnya gitu. Liyubayyina lahum, ya supaya rasul itu bisa menjelaskan kebenaran Allah, hidayah Allah kepada kaumnya tersebut, kan seperti itu. Namun kalau seandainya berbeda pula gitu kan kitab suci itu dengan kaumnya, tentu ya kan nggak mengerti kaumnya gitu ya. Karena fungsi Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, hudal lil muttaqin, hudal lin nas gitu ya, petunjuk bagi manusia, kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga para ikhwah akhwat sekalian, Al-Quran adalah kitab terakhir, dan kitab terakhir kita ternyata diturunkan kepada nabi terakhir, yakni nabi yang berbahasa Arab. Sehingga mempelajari bahasa Arab itu adalah ibadah. Ya, hukumnya tergantung Pak. Nah, jadi ada seorang ulama Pak namanya Imam Az-Zarnuji. Beliau punya buku namanya Bari Ta'limul Muta'allim. Jadi kapan menuntut ilmu itu dikatakan wajib? Ilmu yang seperti apa kata beliau? Jadi Rasul kan mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin termasuk kaum muslimat. Ilmu yang seperti apa? Maka kata beliau ilmu ya talabu yajibu ya kan an yata'allama ilma hal ya, wajib mempelajari ilmu hal. Apa itu ilmu hal Pak? Ilmu tentang kondisi kita. Kalau kita sebagai muslim, apa kondisi kita? Kita harus mentauhidkan Allah, iya. Harus selalu jauh dari syirik, iya. Jadi wajib mempelajari ilmu tauhid. Kemudian kita wajib, apalagi kondisi kita yang wajib? Sholat 5 waktu. Berarti mempelajari ilmu tentang sholat hukumnya wajib. Apalagi Pak? Banyak, kan seorang pedagang, Bapak profesinya apa Pak? Pedagang kata beliau. Jadi wajib mempelajari ilmu tentang bagaimana sistem perdagangan jual beli dalam Islam, sehingga tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada kecurangan, ya kan? Tentang apa lagi Pak? Bapak yang punya anak, ya kan, yang punya anak wajib kita mempelajari tentang apa hak anak atas orang tuanya. Ini dibahas Pak dalam pembahasan fikih usrah, fiqhul usrah ya.
fikih tentang keluarga. Di situ ada pembahasan tentang ya hukukul abna, ya hak-hak anak. Ini harus, ya kan, seorang orang tua harus belajar ilmu ini, Pak, ya. Iya. Rasul mengatakan dalam hadis sahih Muslim dalam penggalan yang terakhirnya, kata beliau, inna liwaladika alaika haqqan, sesungguhnya bagi anakmu atasmu ada kewajiban yang wajib kamu tunaikan. Apa aja itu, Ari? Yang belum punya anak. Iya, Bang Ijal, apa aja kira-kira itu? Apa kewajiban kita terhadap anak kita? Jangan nafkah dulu, Ari. Misalkan anak baru lahir nih, apa kewajiban kita gitu? Iya, mengasih nama dulu. Jangan kasih dulu makan, ya. Ya, karena belum makan anak itu, ya, masih mengonsumsi ASI dia mungkin. Iya, kasih nama. Iya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Al-Bukhari, ya, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi wa yuzbahu anhu yauma sabihi wa yuhallu wa yusamma. Kata Nabi SAW, kullu ghulamin, setiap anak yang lahir itu rahinatun. Rohinatun itu artinya tergadai, bi aqiqatihi, untuk diakikahkan, artinya masih tergadai dengan Allah sampai kita mengakikahkan anak tersebut, ya kan? Kapan itu, ya kan? Yuzbahu anhu, disembelih baginya gitu. Kapan itu? Yauma sabihi, ketika dia berumur sabi, itu 7 hari. Kemudian di waktu itu juga disunahkan kita apa, ya, untuk mencukur habis kepalanya botak, betul, Pak? Ya, bukan sebagian kaum muslimin kan dikit aja, ini adalah, ya kan, syaratnya beda, ya. Sunnahnya sesuai dengan sunnah Nabi, apa nama itu, diplontos, diserahkan kepada ahli cukur bayi gitu, ya. Kalau memang orang tuanya mungkin nggak mampu, Pak, ya, kalau orang tuanya cukur nggak berani mungkin, baru punya anak mungkin, Pak, ya. Nah, ini boleh diserahkan. Tujuannya untuk apa, Pak? Dicukur habis tuh, Pak, supaya nanti bisa ditimbang, karena ada keharusan bagi orang tua, dia harus bersedekah dengan harga perak sesuai dengan timbangan dari rambut anaknya tersebut. Kemudian baru yuhallu itu artinya dihalak, ya, ya, dicukur habis. Nah, kemudian wa yusamma, kemudian baru anaknya diberi nama gitu. Nah, ini kewajiban terkait dengan kelahiran. Setelah itu ada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya, nah ini, Pak, ini salah satu contoh, ya. Kita sebagai kaum muslimin itu wajib yang menuntut ilmu, yakni ilmu sesuai dengan kondisi kita. Ya kan, apa yang diwajibkan oleh Allah untuk kita sekarang ini? Contoh, kita udah punya uang, Pak, sudah daftar haji, wajib kita belajar ilmu haji. Bagaimana manasik haji yang sebenarnya? Atau umroh, ya kan, dapat umroh misalnya, Bapak, wajib Bapak tahu apa rukun-rukun umroh gitu, ya, apa sunah-sunah di situ kan gitu, apa perkara yang tidak boleh. Nah, ini semuanya Bapak Ibu ada ilmunya yang mesti kita pelajari, dan sarana belajar banyak sekarang, Pak, ya. Kalau Bapak nggak sempat hadir di pengajian, bisa, ya, belajar lewat media-media yang ada. Tinggal kita lagi yang mau apa enggak, ya, Pak, ya. Karena kita sudah dimudahkan zaman sekarang. Ya, luar biasa, zaman sekarang kita dimudahkan. Nggak bisa beli buku, bisa di-download. Karena buku sudah dibuat file dalam bentuk PDF, Word, ya, Microsoft Word itu. Iya, gampang untuk di-download, ya. Apalagi buku-buku berbahasa Arab memang, ya. Ini sangat banyak sekali disediakan, gampang untuk di-download gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, waqtaru Ibnu Jaririn annama mausulah, ini. Kemudian Imam Ibnu Jarir memilih, innallaha la yastahi ayatriba masal ma itu sebagai ma isim mausul yang bermakna allazi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, yang, ya. Kemudian wa ba'udotan, dan kata ba'udoh mu'rabatun bi'irabiha, ya. Kemudian dia di-i'rab, ya.
dengan i'rabnya, ya. Sebagai apa dia? Ya, dia sebagai maf'ulun bih i'rabnya gitu ya. Ya, maf'ulun bih yang kedua, objek yang kedua. Yang pertama masalan, kemudian yang kedua dia ba'udatan kan gitu. Ya. Dia di i'rab dengan i'rabnya apa? I'rabnya di sini hari mau dotan hari maf'ulun bih. Mana fi'ilnya? Yadriba. Fa'ilnya mana? Ya kan huwa, dhamir mustatir tadi huwa kan gitu. Nah, jadi yang penting yang ini memang faedah bahasa Arab di sini. Qala, kemudian beliau Imam Ibnu Jarir mengatakan wa dzalika sa'irun fi kalamil Arabi, dan ini ya terdapat ya digunakan dalam bahasa Arab ya. Orang Arab menggunakan uslub atau gaya bahasa yang seperti ini. Annahum yu'rabuna silatan ma wa min i'rabiha li annahu ma yakuna ya ma'rifatan taratan wa nakiratan ukhra. Ini kemudian kata beliau orang-orang Arab ya kan meng'irab kata ba'udhah ini sebagai silah dari ma ya, silatul mausul ya dalam ilmu nahwunya itu istilahnya gitu Pak ya, yang disambung gitu ya. Ma wa min i'rab wa min gitu ya. Ma dengan min ya. Bi i'rabiha gitu ya, dengan i'rabnya li annahuma yakuna ma'rifatan ya, karena yang keduanya ma dengan ba'udatan itu ya kan yakuna ma'rifatan ya, mereka berdua terkadang menjadi tarotan itu terkadang ya menjadi isim ma'rifah, wa nakiratan dan menjadi isim nakirah terkadang pula. Kemudian beliau memberikan contoh di sini kama qala Hasan bin Sabit ya. Sebagaimana Hasan bin Sabit mengatakan wa kafa bina fadlan ala man ghairina hubbun nabiyyi Muhammadin iyyana, dan cukuplah bagi kami sebuah keutamaan atas man ghairina. Man ini man sebagai isim mausul yang artinya yang, atas yang selain kami, yang siapa saja, dan dia memberikan makna umum ya dalam bahasa Arab, atas siapa saja yang selain kami gitu ya. Apa itu keutamaan itu yang seperti apa? Hubbun nabi, yakni mencintai Nabi SAW. Nabi siapa? Muhammadin, ini sebagai badal atau ganti dari an-nabi ini ya. Iyana, ya kan? Iyana ini maknanya iya, cintanya kami itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bina iyana gitu ya, fadlan ala man ghairina hubbun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bagi kami ya kan, untuk kami iyana, untuk kami sebuah keutamaan atas yang selain kami, yakni mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mencintai Nabi itu hukumnya apa Bang? Wajib. Kalau kita nggak cinta kepada Nabi, nggak sempurna iman kita. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan kalian kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaih, sampai diriku lebih dia cintai, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajmain, dan dari manusia semuanya. Namun mencintai Nabi itu Pak ya kan harus sesuai dengan apa yang Nabi sukai, apa yang Nabi cintai. Ya, ada orang bilang saya ingin mencintai Nabi ya, dibuatlah sebuah gambar ya kan. Nah, ini Nabi nih. Nah, marah Nabi itu nggak cinta sama Nabi. Kenapa Pak? Karena itu cinta yang nggak sesuai dengan koridor gitu Pak ya. Nggak sesuai dengan ketetapan. Kalau kamu cinta kepada Nabi jangan. Karena Nabi sangat marah orang melukis. Jangan melukis gambar beliau Pak ya. Melukis gambar makhluk bernyawa aja Nabi marah. Makanya dalam Islam ulama sepakat yang melukis Nabi itu hukumnya haram. Maka nggak boleh dalam Islam. Ya kan, bahkan termasuk pelecehan terhadap Nabi. Ada kemarin orang Denmark ya Pak ya, ingin melecehkan Nabi Muhammad, dibuatlah karikatur. Karikatur itu Pak gambar apa namanya tuh? Gambar kayak kartun gitu ya. Iya,
pakai jenggot, ya kan, pakai bom gitu ya. Dan orangnya langsung dibayar kontan sama Allah. Ternyata orangnya sudah mati kecelakaan. Ya boleh jadi itu azab ya. Ya, azab dari Allah orang-orang yang melecehkan Nabi. Maka dalam Islam nggak boleh Pak, Nabi Muhammad itu nggak boleh digambar, ya kan, nggak boleh dipoto, nggak boleh kita gambarkan. Padahal kalau seandainya dibaca buku-buku ulama seperti Imam At-Tirmizi, ada buku beliau itu Syama'ilul Muhammadiyah namanya. Jadi dalam buku beliau itu menjelaskan Pak, secara narasi berdasarkan hadis Nabi, Nabi ini seperti ini ya wajahnya, ya kan, wajahnya beliau itu seperti ini, kan jenggotnya seperti itu ya, kemudian tingginya ya kan. Ini ada di buku itu dibahas gitu Pak ya. Ya kalau seandainya orang ingin menghayal, berimajinasi sesuai dengan tuntunan dalam buku itu bisa aja dibuat, namun dalam Islam ini tidak diperbolehkan orang membuat gambar Nabi. Kenapa Pak? Karena ini akan bisa menjadi sarana kepada kesyirikan. Seperti orang-orang Nasrani nantinya, sehingga mereka buatlah gambar Tuhan mereka gitu katanya. Nabi Isa, kata mereka namanya Yesus kan gitu. Dibuat patungnya, dalam Islam nggak boleh. Udah ada orang Islam ya kita buat Nabi Muhammad lah patungnya gitu. Nggak boleh Pak ya. Ini berdasarkan ijma' para ulama itu haram, nggak ada yang berbeda Pak ya. Ya haramnya hukum membuat gambar lukisan Nabi, apalagi patungnya itu lebih jauh lagi ya, diharamkannya perbuatan yang seperti itu. Baik, kemudian beliau masih lanjut ya membahas i'rab ya secara bahasa Arab daripada ayat yang di atas. Kata beliau, qala, masih menukilkan ya perkataan Imam Ibnu Jarir. Qala, berkata Imam Ibnu Jarir, wa yajuzu an takuna ba'udah mansubatun ya, mansubatan bihazfil jari. Kemudian kata ba'udah, kata nyamuk ba'udatan dalam ayat 26 dari surah Al-Baqarah tadi, kedudukannya i'rabnya mansub ya dengan dihapus huruf jarnya. Wa takdirul kalam, sehingga takdirnya innallaha la yastahyi an yatriba mathalan ma baina ba'udatin ya. Ya. Sebenarnya baina ini ya kan lebih tepatnya zorof ya Pak ya. Ya, namun ada juga yang mengatakan sebagai huruf jar ya. Namun kalau yang kita pelajari selama ini, baina itu sebagai ya zorof atau keterangan ya. Ya, kalau di sini dia mengatakan bihazfil jar ya, dengan di apa namanya itu huruf jarnya dihapus. Mungkin yang dimaksudnya adalah dengan menghapus majrurnya. Karena dia di sini juga majrur karena disebabkan oleh mudhafun ilaih, karena baina mudhaf ya. Jadi artinya innallaha la yastahi an yatriba masalan. Allah itu tidak malu untuk membuat sebuah permisalan ma baina ba'udatin, apa yang di antara nyamuk gitu kan, nyamuk saja gitu. Allah nggak malu kan gitu. Ila ma fauqaha, kepada apa yang lebih lagi dari di atas nyamuk gitu ya. Iya. Wa qawluhu, kemudian firman Allah fama fauqaha, dan apa-apa fauqaha, fauqaha kan di atas. Ha itu kembali kepada nyamuk. Di atasnya yakni nyamuk. Para ulama ada dua pendapat di dalam menjelaskan makna fama fauqaha. Kata beliau fihi qaulani, di dalam mentafsirkan kata fama fauqaha itu ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma, salah satunya fama dunaha, apa-apa yang di bawah, yang lebih remeh, yang lebih rendah daripadanya nyamuk ya. Karena duna itu Pak artinya yang lebih di bawahnya gitu ya. Dunia, kenapa dikatakan dunia gitu, itu berasal dari kata dana gitu kan, yang artinya rendah gitu Pak ya. Fi sighri wal haqarah, di dalam sesuatu yang rendah ya kan, dalam sesuatu yang kecil gitu ya. Artinya yang lebih kecil dari nyamuk pun Allah mampu untuk membuat permisalan. Wal haqarati, dan di dalam haqarahnya ya, dan di dalam apa, kalau dalam bahasa kita dalam segi keremehannya gitu. Artinya apa yang di bawah nyamuk yang lebih remeh ya,
dari nyamuk itu Allah Subhanahu wa taala ya kan mampu untuk membuat permisalan dengannya. Bapak masuk tuh Pak. Ya. Tayyib masyaallah. Kama idza wusifa rajulun bil laumi wasyuhi ya. Fayaqulu sami'u na'am wa huwa fawqa dzalika yani fima wasafta gitu. Dan sebagaimana juga apabila ya kan seorang laki-laki disifati dengan cacat, dengan celak, karena laum itu kan artinya celaan. Kan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya kan kepada orang-orang yang berbuat dosa ya kan jangan kalian cela. Nah ini ungkapan iblis gitu ya. Jadi iblis kan menggoda manusia. Namun tatkala nanti di akhirat iblis berlepas diri. Apa kata iblis nih Pak? Fala talumuni gitu. Gitu. Jangan kalian cela saya gitu. Falumu anfusakum gitu. Celalah diri kalian. Kenapa kalian ikut gitu? Kenapa kalian ikut bujuk rayu saya gitu? Maka laum ini artinya celaan kan gitu. Kama idza wusifa rajulun billaumi gitu ya, billaumi gitu. Wasyuhi dengan celak ya dan dengan sifat kikir. Karena syuh itu kan kikir artinya. Fayaqulu sami'u kemudian orang yang mendengar itu mengatakan na'am iya wa huwa fawqa zalika dan dia lebih lagi ya, daripada sifat itu gitu kan. Yakni fima wasafta yakni yaitu dari apa yang telah engkau sifatkan tadi ya. Jadi kalau ada orang yang mendengar ketika seseorang menyebutkan sifat seseorang dia mengatakan wa huwa fawqa dzalik, artinya apa lebih lagi dia daripada sifat itu, lebih tercela lagi yang gitu. Dia ini Pak ya. Wasani kemudian pendapat kedua dari para ulama tentang mana fama fawqaha fama huwa akbaru minha ya kan? Apa-apa yang dia lebih besar darinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu untuk membuat permisalan walaupun seekor nyamuk fama fawqaha, maka pendapat yang kedua dari ulama fama huwa akbaru minhu. Ya kan Allah itu tidak malu membuat permisalan dengan seekor nyamuk atau yang lebih besar dari nyamuk pun Allah sanggup. Allah tidak malu gitu. Itu makna yang kedua. Yang pertama maknanya yang lebih rendah, kemudian fama fawqaha itu juga bisa bermakna yang lebih besar gitu. Li'annahu laisa syai'un ahqara wala asghara minal ba'udati. Karena tidak ada sesuatu yang lebih hina dan yang lebih kecil daripada ba'udah, sesuatu yang kasat mata gitu. Nah, karena memang pada hakikatnya ada yang lebih ya kayak kecil dari ba'udah itu ya. Apa itu Pak? Banyak sekali ya. Tungau gitu ya. Kan tungau lebih kecil ya dari nyamuk gitu. Atau yang enggak kelihatan virus ya. Bakteri, kuman gitu. Nah, ini ya kan lebih kecil ya daripada ya nyamuk. Masuk tuh Pak? Iya. Baik ya, karena sudah masuk waktu, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ya, pertemuan kita pada malam hari ini ya, karena ada suatu hal ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini dan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.